Salah satu prediksi yang paling terkenal dalam sejarah Katolik adalah nubuat tentang para paus dan anti-paus yang dianggap berasal dari Santo Maleakhi. Santo Maleakhi adalah seorang uskup Katolik yang terlahir pada tahun 1094 di Irlandia. Santo Maleakhi meninggal di hadirat sahabat baiknya, yaitu Santo Bernardus pada tahun 1148. Santo Bernardus berkata bahwa Santo Maleakhi memperkirakan hari dan jam kematian dirinya sendiri. Santo Maleakhi dikanonisasikan pada tahun 1190, dan menurut bacaan dari hari pestanya, ia dianugerahi dengan karunia nubuat. Menurut Catholic Encyclopedia tahun 1913, pada bagian yang berjudul Prophecy atau Nubuat, Santo Maleakhi dipanggil untuk datang ke Roma pada tahun 1139 oleh Paus Innocentius II. Pada waktu ia di Roma, Santo Maleakhi dilaporkan mengalami suatu penglihatan tentang para pengklaim kepausan di masa depan sampai kedatangan kedua Yesus Kristus. Santo Maleakhi menuliskan frasa singkat dalam bahasa Latin yang berjumlah 112 buah sebagai deskripsi untuk semua pengklaim kepausan di masa depan. Frasa-frasa singkat itu memberi gelar baik bagi para paus maupun para anti-paus. Dokumen itu lalu kabarnya ditempatkan dalam arsip rahasia Vatikan dan tidak ditemukan sampai tahun 1556 oleh seorang pustakawan Vatikan. Dokumen tersebut diterbitkan pertama kalinya 39 tahun kemudian, pada tahun 1595, oleh sejarawan yang bernama Arnoldus de Wion dalam sebuah buku yang berjudul Pohon Kehidupan. De Wion dibantu dalam menerjemahkan dokumen tersebut oleh Alphonsus Ciaconius, seorang sarjana yang terkenal dalam bidang manuskrip abad pertengahan. Ciaconius diembankan tugas untuk memeriksa keaslian dokumen itu, untuk memastikan supaya itu bukan dokumen palsu. Setelah dokumen itu diperiksanya, Ciaconius memverifikasikannya sebagai dokumen yang autentik. Meskipun Santo Maleakhi tampaknya diberi penglihatan oleh Allah tentang para pria yang di masa depan akan mengklaim sebagai pemimpin gereja Katolik, Allah tidak begitu saja mewahyukan kepada Santo Maleakhi apabila para pengklaim kepausan di masa depan ini baik atau jahat. Dan Allah tidak mewahyukan kepadanya apabila mereka adalah paus yang sejati ataukah anti-paus. Allah hanya mengizinkan Santo Maleakhi untuk melihat para pria yang sampai pada akhir sejarah umat manusia akan mempertunjukkan diri mereka sendiri kepada dunia sebagai pemimpin gereja Katolik. Dan juga karena umat manusia semakin lama semakin mendekati hari kiamat, Allah menghendaki supaya orang-orang pada akhir zaman dapat memiliki gambaran tentang betapa dekatkah mereka dengan kedatangan kedua Yesus Kristus. Hal-hal yang disebutkan Santo Maleakhi dalam deskripsinya tentang para pengklaim kepausan di masa depan biasanya mencakup salah satu atau lebih dari hal-hal berikut mengenai orang tersebut. Lambang kebesarannya, lambang kebesaran keluarganya, nama lahir atau tempat lahirnya, atau kota-kota di mana orang itu tinggal selama hidupnya. Santo Maleakhi juga mendeskripsikan tokoh-tokoh utama atau peristiwa-peristiwa utama yang akan mendominasi kepemimpinan beberapa dari antara para pengklaim kepausan tersebut. Seperti yang disebutkan sebelumnya, nubuat-nubuat Santo Maleakhi diterbitkan pertama kalinya pada tahun 1595. Ada suatu kontroversi tentang prediksi-prediksi Santo Maleakhi sebelum tahun 1595. Banyak orang percaya bahwa karena daftar Santo Maleakhi hanya tersedia secara publik pertama kalinya pada tahun 1595, prediksi-prediksi yang mengacu kepada para pengklaim kepausan sebelum tahun 1595 sama sekali tidak dapat dianggap terbukti autentik. Di samping itu, beberapa orang percaya bahwa karena nubuat Santo Maleakhi tidak dikeluarkan secara publik, sampai ratusan tahun setelah nubuat itu konon kabarnya dibuat, ada keraguan tentang seluruh nubuatnya itu. Namun penolakan itu dapat dijawab dengan baik dengan mempertimbangkan sebuah manuskrip Alkitab yang sangat penting yang disebut Codex Vaticanus. Codex Vaticanus dianggap sebagai salinan penyintas tertua dari sebuah Alkitab yang hampir lengkap. Manuskrip itu pada awalnya diproduksi pada akhir abad keempat. Namun keberadaannya tidak pasti selama 1000 tahun, sampai manuskrip itu teridentifikasi dalam perpustakaan Vatikan pada abad ke-15. Maka Codex Vaticanus seperti dokumen Santo Maleakhi ditemukan di Vatikan setelah hilang selama jangka waktu yang luar biasa panjang. Akan tetapi, para sarjana Alkitab pada umumnya menerima Codex Vaticanus sebagai dokumen yang autentik. Meskipun keberadaannya tidak pasti selama 1000 tahun lebih setelah dokumen itu diproduksi pada awalnya. Jangka waktu ini jauh lebih panjang daripada hilangnya dokumen Santo Maleakhi. Bagaimanapun, karena ada kontroversi tentang nubuat-nubuat Santo Maleakhi sebelum tahun 1595,
Kami tidak akan membahas contoh dari prediksinya sehubungan para pengklaim kepausan sebelum tahun 1595. Namun hanya contoh prediksinya setelah tahun 1595. Santo Maleaki mendeskripsikan Paus Innocentius ke-10 sebagai tanda kutip sukacita salib. Sangatlah menarik bahwa Innocentius ke-10 pada akhirnya terpilih sebagai Paus pada hari pesta pemuliaan salib suci setelah suatu konklav yang panjang dan sulit. Santo Maleaki mendeskripsikan Paus Pius ke-6 sebagai tanda kutip pengembara apostolik. Pada masa pemerintahan Pius ke-6, beliau berperjalanan ke Jerman untuk berunding bersama Kaisar Yosef II. Pada 2 tahun terakhir dari masa pemerintahannya, Sri Paus dipaksa oleh para revolusioner untuk melarikan diri dari Roma. Setelah melakukan perjalanan yang sangat sulit pada pegunungan Alpen, Sri Paus meninggal dunia di Prancis. Ia sungguh benar seorang pengembara. Santo Maleaki mendeskripsikan Paus Pius ke-7 sebagai tanda kutip elang yang tamak. Masa pemerintahan Paus yang satu ini didominasi oleh Napoleon. Simbol Napoleon adalah seekor elang. Masa penuh dari pemerintahan Napoleon sebagai kaisar berlangsung pada masa pemerintahan Pius ke-7 sebagai Paus. Napoleon dan Pius ke-7 terus-menerus berkonflik, di mana Napoleon memerintahkan supaya Sri Paus tunduk kepada tuntutan-tuntutannya. Setelah Paus Pius ke-7 mengekskomunikasikan Napoleon, beliau diculik dan dipenjara oleh para pejabat Napoleon. Napoleon pada akhirnya membuat sebuah perjanjian dengan Pius ke-7 yang amat sangat menguntungkan dirinya sendiri. Santo Maleaki mendeskripsikan Paus Pius ke-9 sebagai tanda kutip salib dari salib. Pius ke-9 adalah Paus terakhir yang memerintah negara-negara kepausan. Ia pada akhirnya menjadi tahanan di Vatikan setelah Wangsa Savoya yang lambang kebesarannya adalah salib berwarna putih, menyatukan negeri Italia dan menggulingkan Pius ke-9 dari kendalinya atas negara-negara kepausan. Santo Maleaki mendeskripsikan Paus Leo ke-13 sebagai tanda kutip cahaya di angkasa. Lambang kebesaran Paus Leo ke-13 menampilkan sebuah komet di angkasa. Para uskup gereja Katolik menciptakan lambang kebesaran. Paus Leo ke-13 dijadikan uskup pada tanggal 19 Februari 1843. Ini berarti Leo ke-13 menciptakan lambang kebesarannya yang menampilkan sebuah komet di angkasa 35 tahun sebelum beliau menjadi Paus di tahun 1878. Maka Sri Paus diidentifikasikan dengan cahaya di angkasa jauh sebelum beliau menjadi Paus atau tahu bahwa dirinya akan menjadi Paus. Santo Maleaki mendeskripsikan Paus Pius ke-10 sebagai tanda kutip api yang membara. Masa pemerintahan Pius ke-10 merupakan masa berlangsungnya Perang Rusia-Jepang, Revolusi Meksiko, serta peperangan Balkan yang pertama dan kedua. Pada akhir masa pemerintahan Paus ini jugalah Perang Dunia Pertama bermula, sebuah perang yang membuat Eropa membara. Santo Maleaki mendeskripsikan Paus Benediktus ke-15 sebagai tanda kutip agama dimusnahkan. Benediktus ke-15 memerintah pada masa berlangsungnya Perang Dunia Pertama dan Revolusi Komunis di Rusia, dua peristiwa yang menyebabkan jutaan orang Katolik dibunuh. Pada halaman 238 dari bukunya di tahun 1996 yang berjudul Memoirs, Mikhail Gorbachev berkata bahwa negara komunis Soviet memusnahkan agama dengan melaksanakan tanda kutip sebuah perang besar-besaran terhadap agama. Kutip tutup. Santo Maleaki mendeskripsikan anti-Paus Yohanes ke-23 sebagai tanda kutip gembala dan pelaut. Pada masa pemerintahannya, Anti-Paus Yohanes ke-23 sering memakai pakaian yang menampilkan sebuah kapal layar yang besar. Santo Maleaki mendeskripsikan Anti-Paus Paulus ke-6 sebagai tanda kutip bunga dari bebungaan. Menarik adanya bahwa lambang kebesaran Paulus ke-6 menampilkan 3 bunga lili. Santo Maleaki mendeskripsikan Anti-Paus Yohanes Paulus pertama sebagai tanda kutip dari bulan separuh. Yohanes Paulus pertama memulai masa pemerintahannya pada tanggal 26 Agustus 1978, sewaktu bulan tampak persis separuh penuh. Maka ia secara harfiah memulai masa pemerintahannya dari bulan separuh. Santo Maleaki mendeskripsikan Anti-Paus Yohanes Paulus kedua sebagai tanda kutip dari gerhana matahari. Yohanes Paulus kedua terlahir pada tanggal 18 Mei 1920, hari di mana terjadi gerhana matahari. Pada hari pemakaman Yohanes Paulus II di tanggal 8 April 2005 juga terjadi gerhana matahari. Peristiwa ini menggenapi nubuat Santo Maleaki secara mengejutkan. Pada tanggal 19 September 1846, Santa Perawan Maria tampak kepada 2 orang anak kecil di La Salette di Prancis.
dan memprediksikan bahwa tanda kutip Roma akan kehilangan iman dan menjadi tahta sang antikristus. Gereja akan berada dalam gerhana. Bunda Maria memprediksikan bahwa di luar sisa umat Katolik yang akan menjaga iman sejati, kebanyakan orang tidak akan melihat atau menemukan agama Katolik yang sejati oleh karena satu alasan, yaitu gereja akan tampak didominasi, dihalangi, atau digerhanai oleh satu hal. Hal yang satu itu adalah Yohanes Paulus II. Ialah gerhana gereja Katolik. Prediksi-prediksi yang dibuat oleh Bunda Maria dari La Salette dan Fatima sehubungan dengan apa yang akan terjadi kepada gereja Katolik dibahas secara rinci dalam video kami yang berjudul Rahasia Ketiga Fatima. Menurut Santo Maleaki, pengklaim kepausan yang terakhir dalam sejarah umat manusia dideskripsikan sebagai Petrus Romanus, yaitu Petrus orang Roma. Tentang pengklaim terakhir ini, Santo Maleaki berkata, tanda kutip, dalam penganiayaan yang terakhir terhadap gereja Roma yang kudus akan duduk Petrus orang Roma, yang akan memberi makan domba-domba dalam banyak kasus sengsaraan. Dan sewaktu hal-hal ini sudah tuntas, kota yang berbukit 7 itu, yaitu Roma, akan dihancurkan, dan hakim yang menakutkan itu akan mengadili para umatnya. Tamat, kutip tutup. Jika nubuat Santo Maleaki benar, Antipaus Fransiskus akan menjadi orang terakhir dalam sejarah yang akan mengaku diri sebagai uskup Roma. Mohon mengingat bahwa Santo Maleaki memprediksikan para paus dan para antipaus, yaitu siapapun yang akan mengklaim dirinya sendiri sebagai uskup Roma. Santo Maleaki menyebutnya sebagai Petrus orang Roma, karena Santo Petrus sebagai uskup Roma dan paus yang pertama menyandang nama Petrus. Dan Santo Maleaki menyebut orang terakhir yang akan mengaku diri sebagai uskup Roma dengan nama yang sama, yaitu Petrus. Dan karena menurut daftar Santo Maleaki, Fransiskus merupakan pengklaim tahta Roma yang terakhir sebelum kehancuran kota Roma, Santo Maleaki pun menyebutnya sebagai Petrus orang Roma. Salah satu alasan lain Santo Maleaki menyebut Fransiskus sebagai orang Roma adalah bahwa Fransiskus telah menekankan gelar uskup Roma dengan suatu cara yang unik. Antipaus Fransiskus pada umumnya telah menghindari gelar paus dan gelar-gelar lainnya yang terasosiasi dengan para pengklaim kepausan. Direktori resmi Vatikan mencatat sejumlah gelar yang berbeda-beda untuk para pengklaim kepausan. Namun Fransiskus telah menolak semua gelar ini, terkecuali gelar uskup Roma yang dimintakannya secara khusus. Fransiskus telah menekankan dengan cara yang sangat tidak biasa, bahwa ia semata-mata bertindak seolah-olah otoritasnya terbatas pada daerah setempat di Roma. Kenyataannya, di dalam kata-kata pertamanya setelah ia tanda kutip terpilih, Fransiskus secara terang-terangan menyatakan bahwa alasan satu konklav dilangsungkan adalah tanda kutip untuk memberi seorang uskup kepada Roma. Fransiskus kemungkinan merupakan satu-satunya pengklaim kepausan dalam sejarah yang menyebutkan gelar tanda kutip uskup Roma dalam pidatonya yang pertama kepada dunia setelah apa yang disebut-sebut sebagai pemilihannya. Maka ia diidentifikasikan secara langsung dengan Roma atau dengan satu cara yang khusus sebagai orang Roma. Tanda kutip, ada satu hal yang mencolok, yaitu ketika ia tampil di muka publik pada awalnya, ia berulang kali merujuk kepada dirinya sendiri sebagai uskup Roma, dan tidak menekankan peranannya sebagai sosok yang berwibawa dalam gereja universal. Fransiskus juga merupakan pengklaim kepausan pertama dalam sejarah yang menandatangani namanya dalam bahasa Italia dan bukan bahasa Latin dalam direktori resmi Vatikan. Bahasa Italia adalah bahasa orang Roma zaman modern, suatu bahasa yang kebetulan dituturkan Fransiskus secara sempurna. Sedangkan bahasa Latin adalah bahasa gereja di seluruh dunia. Inilah contoh lain bagaimana Fransiskus menekankan peran tingkatan lokal tertentu atau peran Roma dan bukan peran universal. Pada satu konferensi pers di tanggal 25 November 2014, seorang wartawan bertanya kepada Fransiskus, tanda kutip, "Saya ingin tahu, ketika Anda berperjalanan ke Strasbourg, apakah dalam hati Anda sedang berperjalanan sebagai penerus Petrus, sebagai uskup Roma, ataukah sebagai uskup agung Buenos Aires?" Berikut jawaban Fransiskus kepada pertanyaan tersebut. "Saya orang Roma." Hal yang menarik, Fransiskus memilih nama orang kudus dari Italia yang paling terkenal, yaitu Santo Fransiskus dari Assisi. Kota Assisi hanya berjarak 2 jam dari Roma. Pada masa hidupnya, Santo Fransiskus pergi ke Roma. Dan nama tengah Santo Fransiskus dan nama bapaknya kebetulan adalah Petrus. Santo Maleaki juga berkata,
bahwa Petrus orang Roma akan memberi makan orang-orang selama banyak kesusahsengsaraan. Sangatlah menarik bahwa meskipun Antipaus Fransiskus tidak peduli apakah seseorang menolak Yesus Kristus atau iman Katolik, ia memang mengaku diri peduli tentang memberi makanan secara jasmaniah kepada orang yang membutuhkan. Pada halaman 129 dari bukunya dalam bahasa Inggris di tahun 2010 yang berjudul Conversations with Jorge Bergoglio atau Percakapan dengan Jorge Bergoglio, Fransiskus berkata bahwa satu-satunya dosa yang sedang dilakukan di Argentina adalah kegagalan untuk menyediakan makanan dan pekerjaan bagi rakyat. Ia sama sekali tidak berkata apa-apa tentang dosa-dosa terhadap Allah dan iman akan Allah. Conversations with Jorge Bergoglio, halaman 129, tanda kutip, ini adalah perkara dosa. Selama 4 tahun Argentina telah hidup dalam keadaan dosa, karena negara itu belum mengambil tanggung jawab atas mereka yang tidak punya makanan atau pekerjaan. Seandainya terjadi susah sengsara di dunia, di mana orang-orang tidak punya makanan atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, Fransiskus kemungkinan akan menempuh upaya-upaya yang luar biasa untuk memberi makan orang-orang tersebut. Dan dengan demikian akan menggenapi perkataan Santo Maleaki. Ia akan memberi makan domba-domba dalam banyak kesusahsengsaraan. Kita bisa melihat bahwa dalam jangka waktu 2 tahun saja dalam masa pemerintahnya sebagai anti-paus, Fransiskus mungkin telah menggenapi nubuat tersebut. Fransiskus telah jauh menekankan perihal memberi makan dan membantu orang tunawisma lebih dari para pengklaim kepausan lainnya dalam sejarah. Ia bahkan telah menyatakan Kapel Sistina sebagai properti orang tunawisma, tidak peduli apa keyakinan agama mereka. Orang tunawisma benar-benar pindah ke Vatikan untuk mendapat pertolongan dari Fransiskus. Orang-orang non-Katolik yang percaya akan nubuat-nubuat Santo Maleaki, namun menolak Gereja Katolik Roma, hendaknya sungguh-sungguh merenungkan perkataan Santo Maleaki. Santo Maleaki merujuk kepada Gereja Roma, yang diakui semua orang sebagai Gereja Katolik Roma, dan ia menyebutnya sebagai tanda kutip kudus. Seandainya Gereja Katolik Roma adalah gereja sesat, akan menjadi mustahil bagi Santo Maleaki untuk menyebut gereja itu tanda kutip kudus. Dan hanya Allah yang mungkin telah dapat memberi Santo Maleaki kemampuan untuk membuat prediksi-prediksi tentang masa depan yang luar biasa akurat. Wawasan yang luar biasa tentang kejadian-kejadian masa depan tidak akan diberikan Allah kepada seorang penganut dan pemimpin agama sesat. Satu hal yang juga luar biasa menarik adalah Santo Maleaki mendeskripsikan bahwa Roma dihancurkan pada akhir masa pemerintahan Fransiskus. Jika perkataan ini benar, prediksi ini berselaras secara sempurna dengan nubuat-nubuat dalam kitab Wahyu tentang bagaimana Babel, yaitu Roma, dihancurkan pada akhir zaman. Perkara-perkara ini dibahas dengan jauh lebih rinci dalam video kami yang berjudul Wahyu di Vatikan Sekarang. Video ini memuat informasi yang mengejutkan tentang bagaimana para pengklaim kepausan yang terakhir sesuai dengan nubuat Alkitabiah tentang akhir zaman. Maka jika prediksi-prediksi Santo Maleaki benar, Antipaus Fransiskus akan menjadi pengklaim kepausan terakhir dalam sejarah. Jadi, seandainya 1000 tahun dari saat ini, kita kembali meninjau daftar paus dan anti-paus dalam sejarah, Fransiskus akan terdaftar sebagai yang berada pada akhir dunia. Fransiskus telah dideskripsikan dalam berita-berita utama sebagai tanda kutip paus ujung dunia, yang dalam bahasa-bahasa negara-negara barat juga dapat berarti bahwa ia berasal dari akhir dunia. Berikut beberapa contohnya. Dalam bahasa Inggris, From the End of the World. Dalam bahasa Spanyol, Del fin del mundo. Dalam bahasa Prancis, De la fin du monde. Dalam bahasa Italia, Dalla fine del mondo. Semua perkataan ini dapat berarti bahwa ia berasal dari akhir dunia. Lokasi geografis negara asal Fransiskus, yaitu Argentina, juga terkadang disebut orang berada di ujung dunia, atau dalam bahasa-bahasa negara-negara barat di akhir dunia. Fransiskus juga mungkin tanpa sepengetahuan dirinya menggenapi nubuat. Sewaktu ia membuat pernyataan yang mengejutkan ini pada perkataannya kepada khalayak setelah pemilihannya sebagai anti-paus, yaitu pada saat sambutan pertamanya di balkon Basilika Santo Petrus. Fransiskus berkata dalam bahasa Italia bahwa para tanda kutip kardinal lainnya pergi menjemput dirinya alla fine del mondo, yang berarti sampai ke ujung dunia, atau yang dalam bahasa Italia juga dapat berarti sampai ke akhir dunia. Ia lalu menambahkan, tanda kutip, disinilah kita berada sekarang. Voi sapete che
il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.